Halo guys, berjumpa lagi dengan kami dari Ongkos. Omong kosong karena kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Kita akan bahas langsung banget nih, ya udahlah ya. Kita akan bahas Ancient Map peta yang ketiga. Nah, peta ketiga itu dulu namanya apa? Ya mungkin kalau kalian sekarang kenalnya ya The Great Tartar, Great Tartarian, Tartar, apalah itulah. Pokoknya daerah-daerah sekitar situ lah. Walaupun ya nggak sengaja dihapus sih. Iya, nggak sengaja dihapus. Bukan nggak sengaja dihapus atau enggaknya karena mungkin karena kalau aku bilang sih lebih ini tempat yang agak terlalu canggih waktu itu dengan zona yang besar. Zona besar tuh jadi kayak kenapa dihapus? Mungkin takut mereka bergabung dan akhirnya menguasai, jadinya diacak-acak gitu. Sama yang nomor 5. Ya bisa jadi. Berarti ini sekarang kalau yang Great Tartarian itu Tartarian lagi, ya Tartar itu. Ya anggaplah Great Tartar lah gitu kan. Si Great Tartar ini itu lebih apa kotanya? Kan kita kemarin yang kelima itu metropolitannya, yang keenamnya itu pedestriannya. Nah, kalau yang ketiga ini lebih apa dia? Factory. Pabrik. Karena gini, kenapa di situ pabrik? Kenapa di situ dijadiin kayak factory itu karena dia letaknya mungkin pada waktu itu ya lebih di tengah, jadi lebih kayak strategis dan distribusi bahan baku ke daerah situ tuh lebih mudah. Karena nggak berpulau-pulau. Ya, karena atau itu ekspor satu pintu ya. Ibaratnya apa ya? Karena itu ya full daratan, jadi ya dia mau bangun apa, jadi nggak berpulau-pulau, jadi distribusi antar daerahnya itu jauh lebih gampang. Iya, karena masukkan ada Rusia, ada daerahnya kan Mongol yang sekarang China gitu kan. gitu. Dan kalau dulu mungkin ada sebagian besar Uni Soviet ya, sekarang yang udah kepecah jadi beberapa negara, contoh kayak Ukraine, Belarus atau apa gitu kan. Pokoknya ya daerah Eropa bagian timur sampai ke China itu masuk ke bagian Ancient Map itu. Oke, masuk di Great Tartarian. Oke, boleh tahu nggak pertama kali rupanya mereka seperti apa? Kan kalau misalkan yang pertama kelihatannya lebih modern gitu, metropolis, pedestrian. Nah, kalau dia tuh lebih apa? Aduh, lebih apa ya, dia kayak badannya tuh yang gede-gede. Mungkin kalau kalian pernah lihat kayak bangsa Viking ya, bangsa Viking ya, mereka yang badannya yang gede-gede begitu, yang muscle sampai gimana. Tapi emang ukurannya jauh lebih besar. Balik lagi kan manusia pada waktu itu lebih besar-besar, jauh lebih gede-gede. Jadi ya selain ukurannya besar dan muscle-nya mereka juga besar-besar. Dan ibaratnya kalau yang lain tadi kayak yang nomor 5, dia armornya dari kristal, dia bisa ngebentuk ya kan. Dan kalau yang nomor kemarin yang terakhir nomor 6 itu pedestrian itu lebih kayak alami dari ya kan? Pokoknya tiba-tiba glowing in the dark itulah si kata-kata itu. Nah, terus kalau yang ini 3 ini lebih kayak armory gitu loh. Jadi kayak lebih kayak yang kesana ribet sih. Kayak robot lah gitu loh. Berarti jadi ya ibaratnya kesana tuh kayak Iron Man lah, armornya berlapis gitu loh. Berarti pakai besi gitu-gitu. Ya, lebih memanfaatkan sebenarnya sih nggak looks-nya kayak besi ya, tapi kalau di masa itu bukan besi sih sebenarnya. Apa dong itu? Itu campuran batu, besi. Pokoknya peleburan itu udah yang mungkin kalau sekarang udah bingung orang cara bikinnya gimana ya Mas? Pokoknya karena maksudnya shaping rapi. dan Shapingnya bagus karena maksudnya kan dia harus ngejaga badannya dan cover semua badan. Gitu. Tapi mereka lebih menggunakan sumber yang ada, bukan kayak plasma yang kayak si kristal itu loh. Iya. Kalau ini tuh benar-benar yang mereka makainya benar-benar yang sumber yang ada. Karena mereka juga di situ juga meng-create ibaratnya beberapa barang atau ibaratnya beberapa
kendaraan atau beberapa hal yang memang harus yang diperlukan di beberapa tempat. Jadi ya mereka harus ngecovernya sebenarnya bukan perlindungan diri juga, tapi juga karena mereka sudah mulai sistem peleburan dan sebagainya kan, kalau kena kulit mungkin mereka takutnya kenapa-napa, jadi lebih nge-cover si badan itu sih. Tapi rupanya mereka tuh, maksudnya kan kalau misalkan yang si Atlantean itu kan dia tuh bule banget nih, kayak bule-bulean. Kalau si yang pedestrian itu udah kita tahu pasti kayak suku Indian gitulah. Rupa sebetulnya tuh relate sama yang peta kemarin, yang Great Mayan. Mayan itu kan sebetulnya kan kayak Asian tapi bukan Asian, terus bule juga bukan bule ya kan, makanya di suku Inka itu kan maksudnya orang-orangnya juga beda sama orang-orang Amerika, orang-orang Eropa dan sebagainya. Kelihatan lah gitu. Ya, itu. Jadi lebih mereka itu kan yang kemarin kita bahas bahwa mereka ini kan ada portal yang lumayan ya untuk nganterin barang-barang. Iya. Gitu. Nah, ini juga sebetulnya kalau dilihat waktu pas masanya itu juga banyak orang-orang mereka juga yang ke sini. Ke pulau ini gitu loh. Dan mereka juga berbaur juga sama si orang-orang yang ada. Itu makanya sebenarnya lebih ke mix sih jadinya. Dari mana-mana dari. Jadi itu lebih bagusnya Atlantis. Jadi kita belajarnya gini, Atlantis tuh maksudnya ngajarin bahwa mereka menyebar. Dan di saat menyebar tuh benar-benar unity-nya itu benar-benar yang diversity-nya itu benar-benar kerasa. Jadi bukan yang rasisme, tapi maksudnya karena mereka menyebar dengan kepentingan mereka masing-masing dan mereka melihat ada sebuah hal yang dengan tujuan yang satu, jadi ya posisinya mereka saling ngebantu. Gitu makanya kalau looks-nya kalau yang aslinya tadi ya balik lagi yang looks-nya yang tinggi kenapa kan tuh deket tuh sama daerahnya Naki, daerah gede-gede itu ya kan. Itu jadi mereka juga maksudnya looknya ada yang besar tapi maksudnya mix, sebenarnya masih mix tapi di sini lebih bedanya adalah dari sisi banyak pekerja yang mana mereka juga harus menjaga tubuhnya mereka karena mereka juga tahu zat yang digunakan juga bukan zat yang biasa-biasa aja. Mereka lebih mengcover. Beda kalau yang peta sebelumnya kan karena dengan bahan-bahan alami yang ada semua ya ini. Nah kalau ini nih bentuknya lebih ke shaping, jadi mungkin lebih kayak ada inovasinya lagi gitu loh. Dengan barang yang dia temukan, dengan kayak ibaratnya menggabungkan besi dan sebagainya, jadi itu udah mulai ada bentuk. Jadi benar-benar teknologi banget lah ya, gitu loh. Benar-benar teknologi banget. Jadi yang kayak bentuk badannya pun yang gede, ya benar kayak orang sekarang lihat suku Viking kan gede-gede tuh. Ya kurang lebih kayak gitulah. Ukuran shape-nya, muka-mukanya kurang lebih seperti itu ya, mukanya kotak gede gitu kan. Wah itu keren. Oke. Terus kira-kira mereka itu berarti factory dalam artian factory-nya memproduksi apa mereka? Yang teknologi yang ada di masa itu buatan mereka. Jadi kalau dilihat dari 6 peta ini ya, wilayah itu yang penduduknya paling padat. Wilayah yang si 6 ini paling padat sampai sekarang. Yang tiga ini. Dari 6 peta itu, yang 3 ini penduduknya paling padat. Karena mereka ya dari mana-mana emang semua pada di situ. Di situ gitu loh. Karena mereka kan pertukaran bahan baku apa gimana, mereka nganternya ke situ semua gitu loh. Jadi kayak ya udah ngumpul. Jadi kalau dia bilang orang ini lebih dominan apa enggak, justru di sana uniknya tuh benar-benar nyampur semua. Cuman tetap yang paling diuntungkan adalah peta yang pertama kita bahas. 5. Karena kan semua inovasi itu kan harus ada approval kan. Gitu loh, approval ibarnya itu ya pasti yang mereka akan dapetin lebih cepat ya si peta pertama itu yang kita bahas. Apakah itu mempengaruhi yang sekarang ini? Karena peta yang 5 itu kan sangat dekat sama yang sekarang ini pengen apa-apa dia itu. Ya mungkin ya salah satunya ya. Iya salah satunya kan kita. Jadi kayak aku tuh kesininya memperhatikan dari peta-peta ini gitu kan. Kayak sama aja kayak sekarang juga kan paling padat di yang 3 ini. Sebenarnya paling padat penduduk yang paling penduduk dengan penduduk yang paling padat banget gitu ya. Dan teknologi kayak robot dan lain-lain mereka duluan lebih ini kan kayak kelihatan banget gak sih. Dan uniknya tuh gini, kenapa yang kayak kesana tuh meskipun mereka ancient gitu kan ya, tapi itu
kayak perilakunya tuh agak similar dengan yang sekarang gitu loh ya. Iya, Mungkin makanya. kayak lebih kayak ini sih ya. Balik lagi kayak benda-benda mati, batu-batu apa gimana itu menyimpan memori, menyimpan Residu energi lah ya. residu energi yang jadi mempengaruhi kebiasaan orang yang tinggal di situ. Betul, betul. Gitu. Ya pantas aja itu si Mama Rika itu songong-songong orang Atlantian ternyata deket-deket sono serempet ya kan. Oke. Boleh nggak kita bahas sedikit kayak kita tahu nih bahwa kayak kemarin kamu sempat ngobrol di belakang layar ya di BTS kita belakang itu kita sempat membahas Nikola Tesla. Jadi Nikola Tesla itu ternyata dia itu ada satu rumpun dengan Tartarian itu ya. Yes. Pantes dia inovasi banget Inovasi gitu ya. karena dia mungkin peka energi apa gimana. Jadi itu dia kayak gampang menyerap energi yang di sekitar. Kalau di situ tuh pernah ada apa, dibuat apa, ya kan. Jadi itu dia kayak, oh kayaknya masuk ke ingatan dia, kayak kalau gue buat ini, kayaknya bisa deh. Dia mengusahakan, jadi menemukan itu. Tetap juga gitu. guys, gue kasih tahu musuhnya juga sama. Kayaknya Atlantis tuh musuhnya sama yang nomor 3 ini ya. Karena mungkin kan Enggak musuhan. Justru Enggak musuhan. ibaratnya tapi ada ketakutan nggak dari si Atlantean? Wah, dia ada, lebih- pasti ada dong. Ya, sekarang ini dong kan mau bahas itu sebenarnya. Kalau ketakutan ada, tapi kalau dibilang musuhan nggak, balik lagi kan. Secara otak gitu ya, otak masa mau dikalahin sama pembuat gitu loh. Padahal kan ini ide gue nih, ide gue. Lu kan cuman gue suruh, gue kasih ide lu supaya bikin ini, biar lu bikin. Masa gue kalah? Gue kan otaknya gitu. Waduh, Kalau gue mirip-mirip. kalau gue nggak nyuruh lu bikin ini, lu nggak mungkin bisa bikin. Iya. Makanya kan kita Gitu. tadi nanya aja sih buat memastikan. Berarti kan maksudnya gini. Berarti satu dan hal setiap daerah yang kita bahas ini masih menyimpan residu energinya. Iya. Iya kan? Makanya kan Masing-masing kayak di tempat masa-masa gitu. yang banyak penemuan gitu kan rata-rata ya daerah sono ya. Iya, makanya sampai sekarang juga iya. Tapi yang seru yang baru saya lihat gini, ini ternyata daerah ini tuh sebetulnya awal mula di mana adanya konsep si Draco Reptilian untuk melakukan sebuah rebellion. Yes. Gitu. Karena emang dia di sana dulu kan alien welcome ya. Ya, dan- Dominasi dengan Iya, gitu dan sih sebenarnya. ini sih ini gokil sih. Maksudnya yang baru saya lihat tuh maksudnya gini. Mereka tuh sebenarnya datang itu dengan konsep yang tidak ada niat sama sekali membuat keributan ya. Gitu. Cuman semakin kesini tuh jadi kayak mereka tuh kayak nganggapnya bahwa mereka punya pengetahuan itu lebih pintar dibandingkan orang-orang yang lain. udah ada Iya. gitu. Ini sebetulnya yang seru sih. Mungkin tapi kalau ini kayaknya kita mesti bahasnya berbeda karena ini titik di mana akhirnya sebuah perjanjian antara ekstraterestrial ini ternyata berhenti. Iya, Ternyata dari situ. dari situ. Oke, boleh nanya nggak? Kalau untuk kan kita udah tahu nih Atlantis siapa yang bantuin, terus Great Mind siapa yang bantuin. Nah, untuk Great Tartarian ini, kira-kira ekstraterestrial siapa yang membantu? Awalnya ya, pada awal ya. Awalnya itu yang aku bilang yang penambang di Gon, Tamati. si Rasgon. Ya, awalnya. Cuman dia lebih apa ya? Lebih ngasih teknik peleburannya. Oke. Dan itu waktunya nggak lama, bentar banget. Dan setelah Rasgon itu pergi, ya kan seperti singgah kasih teknologi peleburan, terus dia nggak lama pergi dan didominasi dengan Draco Reptilian. Ya, Oke. jadi konsepnya gini, mungkin biar nggak bias karena ini kan ini tempat yang memang dekat nanti dengan yang tadinya Anunnaki peradaban yang sudah ada kan. Yes. Karena kan Anunnaki barulah peradaban ini muncul kan. Iya. Atlantean baru Lemurian gitu. Jadi yang tadi konsep peleburan kenapa masih relate peleburan karena balik lagi di saat kita udah sama-sama tahu bahwa Anunnaki itu adalah fokusnya adalah mereka nyari gold, ya kan. Dengan konsep gold ini kan juga ujung-ujungnya pasti ada peleburan konsepnya. Yes. Nah,
Kenapa mereka cuma sebentar? Karena maksudnya beberapa orang yang gede-gede ini adalah salah satu keturunan mereka yang ibaratnya juga mereka juga kayak bukan migrasi ya. Maksudnya mereka juga nyari tempat yang lebih aman sebetulnya. Karena mereka juga akhirnya kan sudah mengetahui bahwa di saat itu Anunnaki akhirnya selesai masanya, mereka kan akhirnya nyebar kan. Mereka sudah tidak ada alasan lagi untuk ibaratnya mereka menyembah atau ibaratnya ngikutin si konsep Anunnaki ini sebetulnya. Gitu. Nah, akhirnya mereka itu move kemana-mana dengan konsep yang sama, tetapi mereka lebih ngajarin ke orang-orang Atlantis yang memang dari peta yang sebelumnya ini mereka ke sana. Akhirnya mereka itu memperlihatkan ini loh konsepnya. Iya. Gitu loh. Makanya armornya ini sebenarnya kalau dilihat nggak akan jauh beda sama waktu kejadian pas kita bahas Anunnaki itu orang-orangnya hampir sama. Bersama armornya Gitu. Karena teknologinya yang tadi di-sharing kan, barter-barter Yes. itu kan. Tapi kan kalau Anunnaki kan untuk kepentingannya dia sendiri nih. Nah, kalau ini tuh benar-benar kemaslahatan umat nih, gitu loh, buat semuanya. Gitu. Jadi orang yang ibaratnya udah bukan tobat ya, orang yang sudah tidak menganggap Anunnaki adalah sebuah dewa karena kekalahannya dia dan akhirnya mereka juga akhirnya menyebar kemana-mana dan mereka ada sebuah teknologi yang muncul. Nah, kalau tadi dibilang yang datang siapa aja, salah satunya itu, dan ini yang aku lebih bukan sebel sih, tapi maksudnya ya memang niatnya sebetulnya bagus-bagus saja si Draco ini, maksudnya niatnya bagus-bagus saja. Di sini tuh niatnya bagus-bagus saja. Gitu, inginnya ya udahlah orang kita sama-sama gitu loh. Gitu. Pasti kan, tapi ada sampai satu titik yang akhirnya dia juga balik rebel gitu, pasti ada lah ya si Draco reptilian itu kan. Reptilian. Apalagi reptilian itu ya kan. Nah, cuman 2 aja. Apa ada lagi nggak? Dominasinya itu. Dominasinya itu. Karena ya balik lagi, kalau yang lain-lain yang lain mungkin dia masih bisa lebih kayak apa ya? Masih bisa lebih berbaur apa gimana. Dan kalau Draco reptilian ini ya ibaratnya satu ras yang lumayan apa ya? Lumayan sombong ya kesannya ya. Dia kayak ngerasa diri dia tuh bangsawan. Rasa rasnya mereka tuh di atas segala galanya karena punya tenaga lebih, pintaran lebih. Jadi ya itu. Tadinya nggak semua Draco reptilian begitu, cuman ya akhirnya beberapa yang karena memang mereka mungkin dikasih kesempatan lebih untuk handle sebuah kepemerintahan di situ, jadinya akhirnya ngerasa dia punya power lah. Gitu. Makanya kalau ibaratnya sekarang dilihat, walaupun Eropa Timur nih tiba-tiba dari yang wajahnya bule tiba-tiba kok kesini-sini wajahnya Asian, dari Asia dan wajah yang berbeda. Nah itu sebetulnya kenapa orang kan ada bilang bahwa suku Maya itu adalah suku yang paling top tiernya sebuah tribe kan. Ya sebetulnya kalau melihat dari konsep Atlantis ini ya kita udah sama-sama tahu bahwa penyebaran mereka itu sebetulnya dari awal dari Atlantis itu. Itu. Oke, kalau kan kita udah tahu nih cara mereka bertahan hidup di 5 dan 6 itu gimana. Nah, kalau di 3 itu mereka kayak bercocok tanam juga ada gitu. Dia tetap butuh makan. Makan yang balik lagi kan dari resource makanan itu pun yang dari yang Great Mayan itu. Pertukaran. Kan? Dan dari dia mengirimkan teknologi berupa mungkin kendaraan yang armor yang lebih berarmor apa gimana untuk disimpan di tempat Great Mayan atau alat-alat yang paling nggak ya kesannya buat membantu mereka dalam bercocok tanam itu lah ya. Kan mengirim. Jadi dan konsep gandum juga di sana juga banyak kok. Cuman ada beberapa entitas yang maksudnya mereka lebih memakan energi, ngerti nggak? Iya. Gitu loh. Jadi mereka lebih fokusnya adalah ke energi gitu. Makanya itu yang menjaga mereka itu tetap stabil sih. Gitu. That's why Mas Fian bilang kalau orang zaman dulu tuh nggak ada yang namanya makan nasi kayak kita sekarang, pasti ujung-ujung kalau nggak makan mah ya. Dominan energi gitu loh. Oke. Dari segi apalagi pertanyaannya ya, soalnya kan kayaknya nggak ada prom nih. Kita kan 3 doang anjay. Apalagi kita menang mending coy. Kita ini nggak ada kru, ngedit masih sendiri. Tanpa skrip, ngupload juga kagak ada waktu. Upload suka-suka kita. Makanya kita suka diprotes sama biasa kalau aku live. Mana nih utang video nih belum upload nih ya, mohon maaf ya guys, kita masih kaum menang mending masih merintis, kita itu belum sebesar ya, semoga kita besar nanti amin. Aku berandai-andai sih karena waktu itu mungkin main ke tempatnya KWND kan, gila nih kalau Asa Guardian yang hanya bertiga nih tiba-tiba punya rumah buat maksudnya rumah produksi gitu kan, buat ngonten buat apa gitu kan, asik kayaknya ya. Iya, kita sempet
berandai-andai. Ya semoga bisa diwujudkan di tahun-tahun ini ya kan, kita nggak tahu gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Greta Tartarian ini berarti walaupun factory teknologi, tapi mereka juga berarti berinovasi juga dong. Iya dong. Pasti. Karena kan kita tahu Nikola Tesla itu berinovasinya banyak banget kan, menciptakan segala teknologinya itu yang kayak di luar pada zaman itu pasti di luar capability manusia lah ibaratnya. Sebenarnya Nikola Tesla di saat dia muncul itu adalah yang hanya dia ingat total adalah yang dia ciptakan waktu itu. Ya. Sebetulnya itu adalah cuman hanya sekian dari 1/100 teknologi yang seharusnya dia ingat. Iya. Kalau tidak dibatasi dengan sistem. Yes. Kalau waktu itu dia Kalau tidak diculik, tidak kalau waktu itu dia banyak gitu. Banyak. Ibaratnya teknologi yang Nikola Tesla temukan itu ya 1% aja nggak ada sebenarnya. Gitu. Dan bahkan kan jauh benar. lebih kompleks sebenarnya. Iya. Gitu. Mungkin karena keterbatasan dia waktu itu kali ya, kita harus tahu Iya, juga karena keterbatasan dan sistem, balik lagi Ya. sistem yang membentuk. Sistemnya bukan sistem komputer ya guys, maksudnya sistem kepemerintahan, sistem kemanusiaannya, gitu loh. ya kan kita udah pernah bahas sedikit kita harus nyerempet nih Nikola Tesla gimana, pernah kita wawancara juga nih di live gitu kan. Sekarang kondisinya gimana Ci? Udah rekreasi belum? Lagi nyantui di padang rumput yang luas itu, dia lagi santuy sampai menunggu kira-kira siapa. Bukan mau ngerjain siapa sih maksudnya. Dia sambil menunggu kayak Tuhan ngirim dia itu mungkin buat mendampingi anak mana gitu yang nanti ditugaskan lah itu. Iya, tapi sebenarnya dia tuh punya keinginan adalah dia kepengen, katanya dia ngomong ke kita sih, dia kepengen membimbing anak bocil yang suka banget, inovatif. maksudnya inovatif, kayak suka banget kayak ngoprek-ngoprek. Nah dia bakal temenin yang kayak gitu-gitu. Kata gue banyak gaya juga nih kalau Tesla ini ya. Orang mah ditugasin ya udah jalan aja ya, kita mah nggak pakai bantu ya. Dia milih. Memang kadang-kadang kata gue juga. Tapi memang sempat kita tanyain kan, kayak waktu dulu tuh untuk pas kita flashback lagi untuk Nikola Tesla tuh waktu dulu tuh bener-bener termasuk paling wow Mas, karena kan nggak ada tuh yang seinovasi dia gitu kan, sampai dia dikhianati sendiri sama orang terdekatnya. Bayangin dia sekarang aja, dia di zamannya aja udah wow ya. Apalagi dulu. Pas itu jauh lebih. Itu robot beneran ada berarti? Robot-robot yang kayak sekarang kan di China yang banyak robot tuh, si Speed pernah ada. Ibarat gini. Yang jangan kalian kira yang badannya gede-gede gitu mereka mengerjakan itu dengan full badan dia, enggak, mereka juga bikin robot. Anjay, berarti yang kayak di film-film yang manusia masuk ke robot terus ngandaliin kayak gitu beneran ada? Wah, justru robotnya udah kayak AI. Iya, tapi robotnya ini kalau aku lihat sih, maksudnya yang di tengah tuh kayak ada kayak energinya sih, bukan yang ini bukan listrik sih, maksudnya kayak energi yang ibaratnya dia tuh dikasih kayak sebuah energi yang akhirnya dia bisa menggerakkan semua bentuk tangan, walaupun nggak sempurna bentuk robotnya yang sekarang ya. Tapi seenggaknya itu ngebantu untuk ibaratnya kayak pemilahan, terus ibaratnya suatu hal yang memang berbahaya menurut mereka itu akhirnya dibikin di situ. Jadi kalau ngomongin yang tadi Tesla, sebetulnya dia itu sudah bikin kayak konsep, tapi kalau aku bilang konsepnya ini sebetulnya kalau mungkin yang sekarang bisa dipakai bukan yang robot Cina, tapi robot yang bisa digunakan di pabrik, tau nggak? Iya. Dia tidak menggunakan robot yang full body, tapi seenggaknya itu bisa membantu pekerjaannya dia. Yes. Gitu itu. Terus uniknya kalau yang di robot di pabrik itu kan biasa udah terprogram ya. Kalau di sana enggak. Jadi robot itu terkoneksi dengan pikiran pemiliknya. Nah itu yang mau bilang karena energi tadi itu. Energinya. Jadi kayak ada film apa ya? Dia kayak robot nih. Ditanamin energi sama pemiliknya dan robot itu bergerak. Kayak kaiju bukan sih? Sesuai kemauan pemiliknya. Kayak tau nggak film luar negeri yang kaiju? Yang manusia masuk ke dalam alat terus dia buat ngelawan kaiju itu. Yang dia Pacific Rim. Iya, yang dia harus koneksi sama kepala juga kan? Ya, rolling gitu. Ya kan. Tapi tetap digerakin. Tapi kalau ini tuh, dia juga kerja. Jadi dia udah tahu. Lu kerjain ini ya, gitu ya. Lu kerjain ini ya, gitu. Wah, dan keren. konsep pekerjaannya tuh itu. Jadi dan robotiknya ini adalah dia tidak dibikin ibaratnya untuk berbicara ya, tapi emang ini sebagai alat pembantu untuk ibaratnya dia itu lebih mempercepat apa yang dikerjakan. Mungkin lebih buat lebih biar kerja target kan, mereka tuh kan ngerjain sesuatu kan, mungkin buat dipasarin lagi, jadi biar kerjanya lebih. Sebenarnya kalau dulu sih nggak ada target sih. Gotong royong gitu. Lebih kayak apa ya, ambisi mereka. Lebih ke ambisi mereka supaya bisa menemukan lebih banyak lagi. Ibaratnya gini, kalau dia terfokus sama mengerjakan sesuatu nih, ya kan,
mereka susah memfokuskan buat berinovasi. Oh, Jadi mereka menanamkan pikirannya di robot itu supaya mengerjakan apa yang harusnya dia kerjakan, dan si pemiliknya ini berusaha berinovasi lagi supaya biar mengembangkan teknologinya itu. oh, berarti maksudnya biar beriringan kerjaannya multitasking bahasa biar kayak bisa bahasa multitasking kita. yang Oke. secara kayak jatuhnya kalau Naruto Kagebunshin lah, ibaratnya yang satu Keren. kerjaan ini, satu kerjaan ini gitu loh. Nah, cuman di sini kalau ujung-ujung maksudnya akhirnya muncullah sebuah konsep yang akhirnya ini tuh sebetulnya juga ngancurin mereka sendiri sebetulnya. Oke. Karena kan semua itu kan terpusat di pulau yang pertama kita bahas ya, di Atlantis Pusat lah kita ngomongnya. Yap. Mereka ini kan dibiarkan intinya semua reporting itu adalah kan ke mereka ya, ke pusat. Tapi mereka ini tuh sebetulnya kan punya pemikiran macam-macam dengan berbagai macam inovasi yang dia punya. Yes. Dan permasalahannya di daerah itu tuh tidak dianggap bahwa kalau sekarang di pabrik kan ada kepala pabrik nih. Iya. Nah, mereka itu dipersilahkan untuk ibarat menginovasi apapun itu, dan mereka juga bebas untuk memberikan sebuah penganut ibaratnya orang yang mau ikut pekerja di dia. Gitu loh. Siapa yang ibaratnya gue lagi mau bikin ini nih, siapa yang ini. Nah, makanya dari tadi aku cari sebetulnya siapa sih sebenarnya otak di balik semua ide ini tuh siapa? Ternyata adalah banyak orang di situ yang dia punya ide, ya mereka mencoba untuk membuat dengan bahan yang ada, dan siapa yang memang tertarik untuk bikin itu ya ayo ikut. Gitu loh. Jadi nggak bisa disebut nih, oh contohnya pembuatan ini Daniel, oh ini nggak bisa. Berarti Gitu loh. sistemnya kayak kerjasama banget lah mereka itu ya. Iya, jadi Sama tapi lain. kerjasama untuk menciptakan sebuah inovasi yang dimana jatuhnya tuh kayak gini loh, kayak sebuah persembahan untuk si pusat Atlantis ini, dan saling apa Berlomba lah ya? kesannya. Iya, berlomba untuk menunjukkan bahwa gue punya inovasi yang lebih bagus loh. Kiasu. Gitu. Bahasa Nah, ini kita. sebetulnya adalah salah satu di samping Awal. tadi reptilian itu tadi, salah satu yang membuat bahwa akhirnya banyak ketamakan yang muncul. Yes, Gitu. itu awal cikal bakalnya bahasa kita ya. Oke. Berarti kan kita udah tahu nih guys cara mereka. Oke, kita boleh kepo dikit nggak cara mereka berkembang biak deh. Iseng-iseng nanya. Kan kalau Atlantean mungkin Udah ada yang skinny pop-up. Kalau yang di ini ya. Udah mulai ini oke. karena kan udah ada yang bahkan yang keturunan anak yang tinggi itu pun ada yang juga suka sama yang manusia biasa yang dari ras yang dari Mayan atau Great Mayan. Oh, jadi mereka sekarang udah pertukaran itunya secara begitu. Iya. Lebih didominasi. Skinny pop-up Yes. Iya. bahasa Gitu. kita. Itulah, dengan berhubungan itulah. Oke, berarti umur mereka gimana? Panjang atau enggak? Kayak ratusan tahun apa ribuan tahun enggak? Ratusan. Oh, ratusan tahun mentoknya ya. Iya. Karena rata-rata di masa itu ya, rata-rata mau dari 5 peta itu ya, 6 peta itu ya, itu rata-rata mereka umurnya ratusan, di atas 300 gitu loh. Bro, di Indonesia dulu aja itu umurnya sampai 400. Iya, di atas 300 tahun. Itu Sebenarnya 400. 300 tahun aja menurut mereka tuh kayak sekarang kayak orang umur 40 tahun. Wih, gila. Iya. Gitu loh. Itu udah Iya. dia dewasanya ya di umur 300 tahun itu. Anjir. Oke. Oke. Ini agak sedikit Jangan nanya proses gini papapnya. Enggak dong. Udah tahu itu prosesi itu kan kita udah ya kan. Mancing. Oke, mau nanya dong. Kan berarti kita boleh melipir sedikit ke Indonesia lah ya, yang kita tahu adalah Gunung Padang. Gunung Padang itu kan berarti dia saksi bisu yang menyaksikan semua pertumbuhan itulah intinya. Adakah dari ketiga negara Yang jelas nggak ada kita bahas- sekolahan ya. Yes, nggak ada sekolahan ya lu. Bukan. Yang di antara tiga ini ada nggak yang pernah menjambangi Gunung Padang gitu? Dari tiga yang tadi, yang Atlantean, Great Tartarian, Great Mayan ini, ada yang pernah pergi ke Gunung Padang? nggak? Semuanya ada. Wow. Semuanya Kan ada. balik lagi yang mereka- kemarin kita yang Great Mayan itu kan semua batu-batu dan bahkan ibaratnya beberapa teknologi kan dipakai untuk ke sana. Iya. Wow, keren. Berarti mereka tuh Mereka juga benar-benar berbaur banget kok. Iya, Di antara iya. 6 peta itu jangan cuma 3 ya. Semuanya pernah ke situ. seru. Pertukarannya mereka. Iya, dan bahkan semasif mereka itu. juga menggunakan apa yang piramida yang Ginza itu juga mereka gunain juga. Itu waktu itu zaman dulu tuh benar-benar dipakai bener-bener gitu loh. Kita Nah, utang kalau gitu. sekarang tuh cuman berapa sih piramid? Kalau dulu tuh wah Banyak itu sih ya. banyak ya, itu sebagai
Mungkin gelombang pengantar gelombang ya. pengantar gelombang frekuensi juga Kalau ya. mau digabungin lagi, sebetulnya itu kan kayak ngomongin candi dan sebagainya itu kan juga berkonsep dari hal itu gitu loh. Jadi kalau kayak kemarin ngirimin link Dieng itu adalah proses menerima energi. Yes. Oke. Gitu. Tapi kalau ibaratnya ngomongin yang Candi Songo, walaupun bentuknya mirip kayak Dieng, itu dia pemancar energi ke atas. Pemancar. Karena apa bedanya di mana? Bentuknya sama, tapi di puncaknya yang gedung Songo itu dia bentuknya itu lebih datar, Iya. atasnya, nggak runcing. Yes. Gitu. Jadi dulu sama dan itu dulu itu menggunakan semua energi dan sinyal itu dari situ frekuensi. Iya. Itu loh makanya orang kenapa dulu itu maksudnya bermeditasi semua di daerah-daerah seperti itu ya sebenarnya itu dia cuma ngambil energi frekuensinya itu. Kita masih ada utang satu konten sih guys. Kalau kalian ingat Apa tuh? Sudan. Wah, itu kayaknya mendingan nanti yang Anunnaki Ya, itu iya, pembahasan iya, yang iya, masih iya, iya. next Oke ya. next apa next ini sih next pet content. Iya, yang karena mereka itu. karena kan katanya masih ada Stargate yang masih. Iya. Dan itu masih open. berhubungan dengan next peta. Tar dulu, Kailas itu berarti di Tartarian juga waktu itu. Kailas. Enggak. No. Kailas jatuhnya di mana? Save the best for the last. Anjay dia. Oke lah, baik kalau begitu ya kan. Ya. Oke. Sebagai konsep awal ya Mas ya, save the best for the last. Oke, ada apalagi nih informasi yang bisa kita gali dari Tartarian ini guys? Kan Nikola Tesla dari situ Ya. seru pasti. Ya Ini itu. masih Gini, ini adalah sebagai gini karena negaranya atau areanya ini besar dan banyak extraterrestrial itu yang lebih sering lebih mengunjunginya selain dari pusatnya si Atlantis itu yang kemarin kita bahas yang pertama adalah tempat ini. Yes. Karena mereka itu juga di sini itu tidak hanya memberikan inovasi hanya ke pihak Atlantis, tapi dari luar pun di saat mereka menemukan sebuah hal baru, mereka juga mencoba membuat. Itulah rasa ingin tahu yang akhirnya ini bahan dari apa, ini bikinnya gimana, ini konsepnya gimana, gitu loh. Jadi disitulah ibaratnya banyak muncul yang ibaratnya mereka lebih kontak-kontakan sama yang di atas. Ya. Nah, penyebarannya kalau bisa dibilang adalah penyebarannya ini adalah jadinya banyak spesies-spesies yang ibaratnya dari luar itu turun ke bawah dan maaf ya mereka juga akhirnya berkembang biak skidi pop juga gitu. akhirnya. Mereka berkembang biak yang ibaratnya mereka ya sudah bedanya kalau Nggak kebayang reptilian kalau dia mereka- tahu lah ya dia nggak mungkin bisa sama humanoid yang benar-benar ras human, maksudnya kayak Nordicnya si Pleiadian itu mereka juga tahu nggak bisa Boleh berkembang di-spill biak, nggak gitu. sih Gitu. ras alien apa yang udah skidi pop itu ya kan? Yang jelas yang konsepnya Nordik itu pasti mereka juga sama, makanya mereka itu jadi kalau ibaratnya kita udah ngomongin skill apa kan proses percintaan dan sebagainya kan nggak cuma sehari 2 hari ya. Jadi mereka juga pasti sudah melewati banyak hal dan mereka mungkin sudah menetap di situ. Iya. Cuman ya itu tadi, ini tuh sebenarnya gongnya adalah di saat nanti pas reptilian mulai ikut campur semua. Jadi gini, kalau kita bisa buka bahwa sebetulnya yang melanggar sebuah perjanjian antar galaksi yang bikin hancur itu adalah reptilian. Iya. Memang biang. Dia yang bikin hancur, makanya di saat kehancuran itu muncul karena rebellion-nya si reptilian, akhirnya mereka yang asli ini mereka cabut. Oke. Tapi kan kalau yang manusia ini kan belum tentu Bisa. bangsanya mereka mau menerima. Iya. Gitu loh, karena lu udah half blood nih maksudnya. Half blood. Udah nggak Iya, pure blood gitu maksudnya. iya. Jadi ya mereka akan stay. Wow. Gitu. Yes. Tetapi mereka juga kenapa itu banyaknya ibaratnya kayak reptilian adanya di Amerika itu karena mereka dulu di sana karena kan suku Maya yang kemarin kita bahas yang Great Mayan itu ya karena mereka banyaknya kan dengan kehidupan alaminya dan sebagainya banyak reptilian di sana mereka yang di sana terus kayak Nordic dan sebagainya Greenland Ya. sebagainya mereka juga banyak di situ juga jadi kayak hal-hal itu tuh sebetulnya kalau di ngomongin alien dari dulu sering bolak-balik itu memang udah sering bolak-balik. Bukan sering lagi ya, ibarat kayak Jakarta Tangerang aja ya. Ya, jadi pulang jadi pergi kayak gitu. ibaratnya gue datang ke tempat lo ya cuman mengunjungi doang. Iya. Jadi mereka bukan nggak ada intinya mereka datang ke bumi itu bukan cuman yang iseng mau nunjukin pesawat doang loh. Enggak. Oke. Emang Gitu. mereka ya transportasi ibarat kayak
tempat wisata mungkin apa gimana Iya, ya. jadi kayak Berapa kali ngunjungin kan? keluarga ngerti ya? Iya. Oke, ngerti. Gitu. Apakah sekarang ini di daerah yang sekarang ini udah bukan Getartarian itu masih tertinggal ras-ras yang seperti dahulu kala? Masih. Makanya di Rusia itu kan sempat ada satu daerah, nggak tahu kita mesti bahas atau enggak. Itu sampai si wali kotanya pun mereka ngomong belak-belakan bahwa mereka juga pernah bekerja sama. Yes. Dan Gitu loh. Sebelum ini muncul, dan ini kan udah dokumen ketiga nih, maksudnya udah phase ketiga dari Amerika ngeluarin dokumen yang baru lagi ya. Itu. Jadi dan itu ya kita bilang ini dokumen nggak akan selesai karena Selesai. memang filmnya udah tayang nih filmnya udah. nih ya. itu. Jadi kalau filmnya sih konsepnya ya nonton aja deh, karena konsep sebuah dari alien dan ketuhanan sebenarnya sama apa yang kita bahas dari awal, bahwa the source ini adalah hal yang memang kita selalu harus tahu gitulah. Gitu. Nah itu sebetulnya mereka tuh muncul dari dulu itu bukan karena nggak ada sebabnya, karena mereka masih tahu bahwa mereka punya sanak saudara atau orang yang memang punya darahnya mereka untuk mereka datangi. Iya. Oh, oke. Gitu Oke. loh. Jadi konsepnya adalah mereka itu datang itu buat ibaratnya gue mau ke tempat saudara gue deh. Gitu. Apakah orang-orang yang keturunan dari si Getartarian dengan extraterrestrial ini menyadari kalau dia itu juga keturunan extraterrestrial? Apa dia butuh awakening dulu kayak kita orang, Mas? Untuk sekarang. Iya. Sekarang ya. Kalau sekarang pasti awakening. Oh. Kalau sekarang harus awakening. Gila, itu keren banget ya kalau misalkan dia udah ada setengah-setengah human, setengah extraterrestrial, itu gila keren Yep. banget dong berarti ya. Iya. Itu awakeningnya bukannya harus oke, kalau Justru kayak gitu. makin ibarat gini, kalau emang mereka udah awakening ya, itu power yang akan mereka terima ya dengan kesadaran itu jauh lebih besar. Tapi jalan menuju awakening itu jauh lebih berat Oh, oke. daripada yang menyimpan ingatan. Yes, apalagi maksudnya kayak aduh kalau ini jatuhnya ngomongnya nanti kayaknya yang terakhir aja deh. Lo enggak, karena maksudnya ini adalah konsep di mana nantinya kita itu balik ke leluhur, atau ibaratnya kita dengan konsep leluhur itu bukan berarti kita langsung jadi peradaban kuno loh. Iya. Malah peradaban yang sebelumnya Maju. lebih canggih daripada Iya, yang sekarang. Betul. Dan dengan konsep itu sebetulnya kita kembali ke asal bahwa ini loh sebetulnya Yes. dunia ini begini cara bekerjanya, energi itu begini cara Iya. kerjanya. Gila gitu. keren banget sih. Walaupun awakeningnya di beberapa tempat harus ada sebuah, orang nyebutnya sekarang adalah bencana. Iya. Tapi itu adalah proses di mana ibaratnya sebuah energi itu naik ke atas semuanya. Iya, betul. Gitu. Dan sebetulnya pembahasan ini bakal jadi asik karena apa? Di saat mereka melakukan invasi semuanya dan mereka ngelakuin sebuah hal yang dengan rebelnya mereka, ditambah dengan keadaan Atlantis seperti apa, dan akhirnya nanti ada proses transisi ke mana Lemurian. Jadi jangan pernah menyangkal bahwa ada kehidupan di bawah bumi, karena beberapa orang dan beberapa makhluk itu mereka turun ke bawah bumi untuk lebih menyelamatkan, dan mereka nggak mau urusan sama yang di atas bumi. Yes. Dan itu kita pasti udah pernah mention ya, USO ya Mas ya, betul juga Itu di ya. bawah air ya. Itu bawah air, di Ini bawah bumi, di bawah bumi. tanah. Di Iya bawah juga tanah, ada, di bawah tanah, Bang. anjay. Jadi ya kadang ada yang konspirasi bilang Hollow Earth. Nah, itu dia. Ya. Oke. Di sana berarti pasti ada dong Hollow Earth-nya. Ada. Getartarian. Ada. Dan ada akses. Di Indo ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah itulah Nggak ada. Heran, Akses ya. buat ke Hollow Earth nggak ada. di mereka itu karena mungkin satu karena ruang lingkup tanahnya juga ibaratnya mungkin luas. Dan mereka juga maksudnya bebas kemana-mana. Nah, jadi berpikir ya, sebetulnya di saat nanti yang keluar ngomongin Gok and Magog ini apa dia ras alien atau dia ras dari reptilian? Wow. Nggak pernah tahu. Gitu. Jauh Jadi ini ya, jadi misteri sampai bahasanya. sekarang ya. Itu Betul. bahasannya jadi jauh nih. Betul. Tapi nggak apa-apa sih. Berarti boleh dong kita spill salah satu tokoh yang dia nyadar nggak sih kalau dia itu keturunan dari extraterrestrial juga? Yang kemarin kita wawancara Nikola Tesla itu. Di akhir hidupnya. Anjay, terakhir baru tahu. Sayangnya Nikola Tesla sama bininya Di nggak ada akhir keturunan. hidupnya dia sadar, dan itu juga beberapa minggu sebelum dia meninggal baru dia sadar. Damn, seru banget dia. Gitu. Dia Kenapa kayak cuma ngomongin itu? Emang Einstein enggak? Esa salah satunya ya. Esen salah satu. Dia dari Tartarian juga bukan ya?
Dia dari mana, Mas? Ya, Aku sih lebih tertarik sama Epstein karena masuk ini dengan banyaknya teorinya dia itu adalah kita mungkin nggak akan bisa relate ke Tartarian ya, tapi adalah konsep dia untuk tentang waktu itu yang benar-benar mesti dibahas tersendiri sih. Ya. Wow. Gitu. Nah, inilah guys gunanya kita tidak pakai skrip. Liar jadi. Iya. Pokoknya tiba-tiba ada ide konten aja di sini kan. Nah, tapi tergantung itu kita eksekusi atau enggak sih. Habis itu nggak bisa gitu loh, Ci, curang loh. Nanti gue yang dihadang lagi ntar pas di live ditagi-tagi. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita kan ada ide nih untuk membahas selanjutnya siapa tokoh berikutnya yang akan kita bahas. Nah, itu kalau Einstein apa kita tersendiri apa bisa diselipin Kita nanti sendiri karena teorinya dia dengan relativitasnya dia dengan konsepnya dia itu bukan konsep sebuah cara pikir manusia di saat itu. Iya. Makanya kan dia dibilang gila kan. Gitu. Itu sebenarnya yang asik buat dibahas sih. Oke, ngomong-ngomong soal Rasgon, sebenarnya kemarin kita tuh sempet kodanya sempet ngedeteksi salah satu tokoh yang sampai sekarang masih hidup ya, Beb ya? Bapak bule itu. Apa udah meninggal? Yang dia katanya dapat terima telepon, tapi ternyata teleponnya tuh dimensi yang berbeda, bukan manusia, bukan ini, tapi nyambung ke teleponnya dia. Oh iya. Itu masih hidup kan orangnya? Apa udah meninggal? Kurang tahu ya. Lah dia ini. Kalau sekarang ya nggak tahu ya. Kalau kemarin ya masih. Oke, ya itu dia adalah salah satu reinkarnasi dari Rasgon juga, guys. Itu pernah kita bahas. Kalau kalian lihat YouTube short kita pernah bahas salah satu ras yang mungkin kalau di fiksi Marvel itu dia yang penempak Mjolnirnya si Thor. Iya. Ternyata itu bukan sekedar fiksi, guys. Berarti kita bisa tahu dong yang nyiptain superhero ini apakah beneran mereka imajinasi liarnya superhero sesuai imajinasi dia, apa dia memang mengalami pengetahuan di mana seperti itu. Karena kan kalau dilihat juga superhero itu kayak Gilgamesh ini hampir nyerempet dikit dengan yang sekarang kita bahas kan sebenarnya itu ada masuk ingatannya sedikit dan menjadi liar. Yep. Oh, keren. Tapi kan keren juga kalau kita mau bahas ada ingatan sedikit. Gak mungkin orang mengilustrasikan sesuatu kalau dia nggak pernah merasakan energi yang apa yang dia pikirkan gitu loh. Betul. Itu ada aliran energi yang masuk ke pikiran dia dan menjadi liar, jadinya membentuk seperti itu. Keren dengan banget. konsep. Keren gitu banget. Ya udah. Balik lagi kita mau ngajak kalian, please drop comment, like dan subscribe ya. Biar perlu share deh ke orang-orang yang suka. Biasanya nih buat orang-orang yang suka teori konspirasi gitu kan. Konspirasi boleh sharein aja guys, dan kita ngajak kalian please tolong kasih pertanyaan di kolom komentar ini soal Great Tartarian lagi guys. Nanti kita akan kumpulin jadi satu dan kita akan bahas di sesi berikutnya. Sekian dari kita, terima kasih. Ini adalah omong kosong karena kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Bye.